Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak Ibu bahwa hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan percakapan praobservasi di kelas Ibu. Baik. Iya, nah untuk mata pelajaran nanti yang akan kita lakukan untuk observasi itu pembelajaran apa ya Ibu ya? Baik, Pak Andi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Andi sudah mau berkunjung ke kelas saya nanti mengobservasi ketika saya melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti bidang studinya IPAS, Pak Andi. IPAS ya, oke baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, dari materi IPAS ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika pembelajaran IPAS nanti, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik dari wujud zat padat, cair, dan gas. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, ataupun gas. Dan kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat membedakan karakteristik dari wujud zat padat, cair, dan gas. Mungkin itu tiga tujuan yang ingin saya capai. Ya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu sendiri dari pembelajaran IPAS tersebut seperti apa, Bu? Area pengembangan yang ingin saya lakukan dalam pembelajaran nanti yaitu saya ingin mencoba penerapan manajemen keteraturan kelas melalui pembelajaran kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi. Oke. Nah, terus untuk nanti strategi yang mungkin dipersiapkan oleh Ibu dalam pembelajarannya seperti apa, Bu? Strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran nanti yaitu menggunakan pendekatan TAR, yaitu Teaching of the Right Level. Kemudian modelnya saya akan menggunakan model PBL, Project Based Learning. Project Based Learning. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan melaksanakan observasi itu di hari Rabu ya Bu ya? Betul, tanggal 10 ya? Siap, iya. Mungkin nanti ketika Ibu waktu masuk pagi ya Bu? Ya, di jam pertama ya Pak, kita masuk jam 7. Siap Ibu. Ya, mungkin nanti saya tidak sabar lagi nih untuk lihat bagaimana proses observasi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Andi, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Siap. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dalam kegiatan rangkaian percakapan praobservasi ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Andi, sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Baik. Siap kalau hari ini bagaimana? Baik. Sedikit terlihat aktif ya. Tadi siapa ya? Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan. Keadaan kalian hari ini bagaimana? Sedang sedih, gembira, ceria? Coba luar biasa. Semangat dan gembira untuk belajar hari ini. Bergembira. Bagaimana hari ini semangat untuk belajar? Oke, nanti kita belajar tentang sesuatu yang belum kalian ketahui. Tapi sebelumnya hari ini siapa tidak masuk sekolah ya? Kemudian masalah, kemudian Irmi, berarti 4 orang ya hari ini sama Windy. Berarti hari ini yang tidak masuk ada berapa orang? Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini diberikan kesehatan ya, kemudian juga cepat bisa disembuhkan kembali untuk bisa belajar gabung bersama kita di kelas apa ini? Oke ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, kemudian kalian bisa memahaminya, dan yang paling penting kalian bisa bergembira di dalam belajar kita ini. Maka kepada Askia untuk pemimpin berdoa hari ini, silakan Pak Kamu. Doa yang kita Pak Kamu. Anak-anakku, supaya rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia semakin mendalam, kita mencintai tanah air kita. Alangkah lebih baiknya hari ini kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Apa judulnya anak hebat? Indonesia Raya. Dicinta oleh siapa ya lagu Indonesia Raya? Hebat tuh kan? Ibu ingatkan lagi, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap kita harus seperti apa? Sikap sempurna.
sempurna, bagus sekali Alfa. Kemudian bagaimana? Apakah harus dalam keadaan bermain-main? Ya. Kemudian suaranya harus bagaimana? Suaranya, apakah harus seperti orang-orang marah menyanyinya? Ya. Kita harus menjiwai lagu dari Indonesia Raya. Untuk itu, mari kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian silakan duduk kembali. Baik, anak-anak hebat. Harapan ibu ketika kami sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik yang benar, mudah-mudahan nanti kamu bisa lebih mempunyai rasa cinta terhadap negara Republik Indonesia, mau berkorban terhadap negara Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini menjadi anak yang soleh, soleha, kemudian juga berbakti terhadap nusa, bangsa, agama, dan terutama terhadap orang tua. Ya. Nah, anak-anak hebat, tadi pagi fenomena apa yang terjadi di lingkungan kita? Jadi malam, hujan ya? Ada yang bisa berani menceritakan tentang hujan yang terjadi di pagi hari ini? Hujan ya, hujan itu adalah berupa fenomena alam. Sekarang juga masih turun hujan atau tidak? Silakan kalian bisa melihat keluar, boleh dipandang keluar lewat jendela. Apa ya yang turun dari angin ketika terjadi hujan? Hebat sekali, itu tangan. Diingatkan ketika terjadi hujan, kalian harus bisa menjaga diri ya, melindungi diri. Caranya dengan apa? Berteduh kalau hujan, atau membawa jas hujan, atau membawa payung ya, pelindung payung. Betul. Kemudian yang paling penting ketika terjadi fenomena alam, betul tadi kata Siva, apa Siva? Berdoa. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Nah, anak hebat gimana? Masih semangat untuk belajar? Mau bermain? Ibu minta kalian berbaris antara perempuan dan laki-laki di depan ibu. Ayo cepat mari. Mau partisipasi. Yang pendek boleh di belakang, yang tinggi boleh. Yang pendek di depan, yang tinggi di belakang. Aku tidak. Baik, seluruhnya siap. Gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Oke, anak-anak hebat, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Mau tidak bermain? Tapi permainan kita ini membutuhkan konsentrasi. Membutuhkan apa? Konsentrasi. Yang butuh konsentrasi? Baik, dengarkan dulu ya, dengarkan petunjuk permainannya seperti apa. Petunjuk permainannya, ibu akan menyebutkan benda, ya, dan kalian harus bisa mengklasifikasikan atau harus bisa memasukkan kemana benda tersebut. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi, bahwa materi benda itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Apa saja? Padat, kemudian cair, dan gas. Nah, ibu akan menyebutkan benda-benda. Nanti kalian berpikir termasuk ke dalam materi apa benda yang ibu sebutkan. Nah, kemudian ketika kalian tahu materi bendanya termasuk ke dalam gas, padat, atau cair, baru ibu bikin peraturan. Kalau benda tersebut termasuk materi gas, berarti kalian geser ke kanan. Kalau gas geser kemana? Oke,
Berarti kalian geser geraknya mana? Tapi ada syarat lagi, kalian dengan teman saling berpegangan pundaknya dan tidak boleh lepas selama bergeser. Paham? Ada yang ditanyakan dulu mengenai permainannya? Paham semuanya? Oke. Yang depan karena kalian dipegang oleh seluruh teman-teman kalian berarti kuat. Ini ya. Yang depan tangannya gini, kuat. Ya. Yang depan kuat karena membawa anggota ke belakang. Siap bermain? Konsentrasi. Meja. Kenapa ini tumbukan? Kalau meja termasuk materi apa? Lacaknya harus kemana? Coba. 2 langkah ke kanan. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke. Minyak. Kalau cair harus bagaimana? Berarti belum konsentrasi. Fokus ya. Konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Pegang teman. Yang depan kuat. Oke. Siap-siap pasang telinganya, konsentrasi seluruhnya harus mempunyai pemikiran yang sama ya. Mudah-mudahan kalian bisa menebak dengan baik. Tas. Kiri. Tas. Air putih. Air putih apa? Tadi gimana? Adakah yang salah gerakannya? Masih kasih tempat lagi. Konsentrasi. Uap air mendidih. Termasuk apa uap air mendidih? Nanti kalian loncatnya ke harus kompak sampai kayak kompak ya. Oli. Oli termasuk apa? Nanti kalian barusan melakukan gerakan lompat ya. Batu. Kemudian teh gelas. Kemudian susu ultra. Apa yang dia tahu ya? Kursi. Jadi kursi yang berada mana? Konsentrasi. Buku. Minyak. Asap knalpot motor. Isi yang ada di dalam balon ketika ditiup. Isinya apa? Kalian loncatnya kemana? Tepuk tangan semuanya. Sampai nggak? Alhamdulillah kalian sudah bisa menentukan materi apa dari benda yang sudah ibu sebutkan. Tetap tenang. Kembali seperti masing-masing. Nah, anak-anak hebat tadi kalian bermain sudah, kemudian berdoa sudah. Sekarang kita akan mulai. Tadi sudah diingatkan bahwa minggu depan kita sudah mempelajari tentang materi benda. Materi benda itu terbagi ke dalam berapa? Apa saja? Padat dan air. Dari materi itu nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan dapat mengkarakteristikkan benda-benda termasuk ke dalam materi atau wujud apa. Ya, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita kali ini kalian dapat mengidentifikasi sifat dari masing-masing wujud benda tersebut. Untuk pembelajarannya, ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan dan demonstrasi. Siap semuanya melakukan percobaan dan demonstrasi? Tapi ingatkan kembali, dari tujuan itu supaya kita tercapai, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mematuhi kesepakatan kelas. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Baik, ingatkan kembali. Asia boleh ke depan. Ini dari bukti ya. Nanti kesepakatan kelas ini kita tanda tangani bersama di sini. Artinya kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kesepakatan dan keyakinan kelas, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh di dalam kelas supaya tujuan pembelajaran tercapai, supaya kelas kita ini menjadi aman dan nyaman. Boleh sih yang mengingatkan teman-teman tentang kesepakatan kelasnya, boleh dibaca? Boleh menghadapi ke sana, suaranya lantang ya, supaya teman-teman bisa lihat.
untuk kesepakatan kelas AD SDN 234 Salutiga tahun pelajaran 2024-2025. 1. Kelas selalu bersih, rapi, dan tertib. 2. Tidak berkelahi. 3. Tidak berkata kasar. 4. Pakaian selalu rapi. 5. Tidak ngobrol ketika ada yang berbicara. 6. Tidak bolos. Tumbuhkan sikap untuk menjaga kebersihan ruangan kelas. 8. Tidak boleh bully. 9. Tidak sesuai jadwal. 10. Membuang sampah pada tempatnya. 11. Memelihara barang yang ada di dalam kelas. 12. Membawa minuman menggunakan tumbler dan makanan menggunakan misting. 13. Membawa peralatan sekolah secara pribadi. Keyakinan kelas. Kehadiran siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Saling menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke lingkungan. Komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Terima kasih SDN sudah mengingatkan teman-temannya akan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini telah kita buat bersama dan harus kita sepakati, kemudian kita taati bersama. Mari kita mentaati dan melaksanakan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah kita. Nanti kita yang istirahat, kita mendatangani di sini ya. Nanti ini akan ditempel di papan ya. Paham anak-anak hebat? Siap untuk menyepakati dan juga untuk mentaati keyakinan dan kesepakatan kelas 4B? Kalau siap, bilang saya siap menyepakati kesepakatan kelas 4B. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah. Ini yang istirahat ya, kita tanda tangani bersama-sama. Oke, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian belajar kita hari ini akan seperti apa? Belajar kita hari ini? Melaksanakan apa? Melaksanakan apa? Ada yang ingat barusan Ibu? Ingatkan? Melaksanakan demonstrasi dan percobaan. Karena pembelajaran melalui demonstrasi dan percobaan itu butuh kedisiplinan diri pribadi ya, supaya nanti hasil atau tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jadi tadi kesempatan kelasnya tidak main ya. Kalau Ibu guru sedang mengarahkan membimbing kalian untuk kegiatan, kalian menyimak ya. Kemudian untuk handphone ketika dibutuhkan, ketika Ibu membimbing kalian atau misalnya ketika Ibu meminta kalian untuk membuka handphone. Tapi di sini untuk pusat informasi Ibu menyediakan layanan pusat informasi di depan. Kalau kalian mau mencari materi tentang zat padat, kalian boleh ke depan ya. Boleh ke depan melalui perangkat apa ini namanya? Boleh. Kemarin kan kalian sudah Ibu belajar ya. Sudah Ibu kasih tahu bagaimana caranya mengoperasikan mencari ilmu di dalam Google ya. Paham anak hebat? Terima kasih sudah memahami apa yang ada di komputer. Nah, sekarang kita bermain kembali. Mau main kembali ya? Ibu bawa apa ya ini ya? Ibu bawa kartu. Barangkali syaratnya mudah. Kalian mau kartu ini kartu di dalamnya ada sebuah rahasia ya, ada sebuah apa ya, sesuatu bisa jadi menakutkan, bisa jadi menggembirakan, bisa jadi menegangkan ya. Makanya konsentrasi. Syaratnya ketika kalian sudah mendapat kartu ini jangan dulu dibuka ya, awas karena bisa jadi berbahaya. Jadi pesan Ibu bagaimana? Jangan dulu dibuka. Dibukanya nanti ketika ada instruksi dari Ibu untuk membuka supaya kalian aman ya. Siap? Oke. Ibu acak dulu kartunya. Ini kartu ya. Takut Ibu juga kita udah buka di dalamnya. Sama Ibu juga. Ada yang takut nggak? Juga? Kerja? Isi buka ya dalamnya. Baik. Caranya kalian bisa mendapatkan kartu ini ya. Ketika Ibu menyebutkan sebuah materi dan kalian bisa memberikan contoh bedanya. Tadi dibalik ya, kalau kan Ibu menyebutkan bedanya, kalian bakal bisa ke dalam materinya. Kalau sekarang kalian menyebutkan bedanya, contoh ya, paham? Ya, dan infonya dari mana dulu nih mulainya? Dari sini dulu? Sepakat? Dari kanan dulu? Baik. Siap ya Pak? Deg-degan dulu dong, jangan deg-degan. Jangan deg-degan, siap. Mau pingsan? Nanti potongnya berat. Kalau Ibu menyebutkan jas, berarti akan menyebutkan contoh bedanya. Ya,
Pegang dulu ya, pegang dulu. Ya, jangan, pada. Meja. Gas. Oke, good. Cair. Cair, betul, silakan. Minyak. Good, minyak. Pegang dulu yang baik, pegangnya ya. Pada. Oke, sekarang kemana lagi? Pasang lagi. Hati-hati mana dulu? Oke, siap. Siap. Dari sini. Oke, ada. Ini. Oke. Cair. Susu. Kemudian padat. Pancinya ya, dalamnya ya. Ya, selesai. Mau kita mulai? Oke, silakan. Siapa memangnya? Padat. Ya, alhamdulillah. Cair. Ini bagus. Padat. Sudah dapat semuanya? Nanti dalam hitungan 3, silakan kalian ambil apa yang ada di dalamnya. Kemudian perintah selanjutnya, instruksi selanjutnya kalian mencari teman yang satu materi. Pak, yang satu materi. Padat dengan padat, gas dengan gas, cair dengan cair. Kita hitung bareng-bareng. Kalian boleh keluar bareng cari. Cari temannya, cari, ayo. Cari temannya, cari. Siap-siap, pasang telinganya, konsentrasi, seluruhnya harus mempunyai pemikiran yang sama ya. Mudah-mudahan kalian bisa menebak dengan baik. Tas. Kiri. Tas. Air putih. 1 menit untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Sebelumnya masukkan dulu gambarnya ke dalam kartu. Takutkan yang di dalamnya. Dan masukkan dulu, boleh dikumpulkan estafet ke depan. Kartunya boleh dikumpulkan kembali ke depan. Dokumen untuk ibu dan dipotong. Silakan kalian menentukan siapa yang akan jadi ketua kelompok. Hitung 1 menit dari sekarang. Boleh berdiskusi, boleh. Berdiskusi dulu, silakan. Boleh.
Oke, siapa yang ngomongnya? Ayo, ngomongin sudah dapat? Terlalu susahnya mau jadi ketua? Ada pollingnya dulu ya? Ada pemilihan? Ya. Jadi siapa? Semua menjadi ketua kelompok ya? Yang merasa yakin, yang mau jadi ketua kelompok dan bisa lolos. Si Jago gimana? Sekarang polling antara Asia dan India. Siapa yang pilih Asia? Berapa orang? Siapa yang pilih India? Berarti yang India juga orang. India harus berbesar hati bahwa yang itu adalah Asia. Oke, kita